Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang. Apa kabar kalian? Semoga sehat ya. Semoga selalu ceria ya, tersenyum dengan lebar, dengan hati yang penuh bahagia. Wes ada. Iyalah harus bahagialah, masa sedih sih ya kan? Nggak zaman lagi sedih ya kan? Kita pindahin dulu tuh bebeknya. Oke. Di sini Mami Dona. Terima kasih buat keluarga MDF ya. MDF Recycle Mami Dona Family ya. Buat kalian yang baru, selamat datang ya di Madon Tarot channel Mami ya, di Mami Dona ya. Dan yang sudah subscribe dan sudah satu energi dengan Mami, terima kasih ya. Semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan dan doakan dijabah sama Allah ya. Dan buat kalian yang curhat dan komen, selalu Mami baca, tidak Mami lewatkan sayang ya. Dan Mami sudah paham, kadang Mami menjawabnya di setiap kadang. Kalau memang readingnya masuk, itu jawaban buat kalian ya sayang ya. Oke, my baby, honey bunny, honey long, sweetheart, bebek, sweet, sweet, sehat ya. Jangan sedih, nggak boleh sedih. Buat apa sedih? Sedih itu nggak ngejamin kita bisa happy tau. Karena apa? Semakin kita sedih, semakin kita baper, semakin kita kagak nyaman di hati, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Tetap akan jadi masalah. Mau sampai kapan juga ya tetap aja. Ya. Solusi itu dicari. Bukan dianggurin. Bukan didiamin. Karena apa? Semakin kalian stres, semakin kalian pusing. Ya. Masa kalian mau sampai bertahun-tahun sih? Kagak ada penyelesaiannya, kagak ada jawabannya. Kalau Mami sih nggak mau. Ya, kalau Mami orangnya berjiwa besar, Mami berjiwa pemaaf, Mami menerima apapun ya. Memang tidak mudah. Ikhlas itu tidak mudah sayang. Tetapi kalau yang sudah bisa menerima keikhlasan Tuhan, ya, kita ikhlas itu benar-benar ikhlas, bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng. Ikhlas itu tidak mau tahu lagi apapun bentuknya. Kita sudah menyerahkan kepada semesta. Kita sudah menyerahkan kepada Allah. Mau jadinya ABCD mah bodo amat. Itu yang namanya ikhlas. Hanya bisa mendoakan semua kebaikan. Mau dia sama karmiknya, mau dia sama orang baru, mau dia merit, mau dia apapun terserah. Tetapi satu yang harus diingat. Kalau kita masuk dalam satu komitmen ya yang dilegalkan atau disahkan secara agama dan negara, kalian harus selesaikan. Atau kalian harus tegaskan di dalam diri kalian. Kalian bukan baju ya yang dijemur kena angin, kena panas ya, kena hujan, kena petir, and then kena kotoran burung, and then kadang-kadang dihinggapi burung. Bukan burung dalam sangkar ya. Bahaya itu nanti ya. Kalau dihinggapi burung dalam sangkar, nanti Anda bisa bertelur. Berbahaya darling. Ya. Jangan sayang. Jangan mau dijadiin kapstok. Kapstok apa? Gantungan baju ya. Nanti kalian digantung, dikasih baju ya, digantung kena debu ya. Nanti di situ berbau apek kalian, percuma ya. Nah, itu sama. For what? Nothing, sayang. Tak berguna. Tanya Mami, percum tak bergun. Wes. Boleh lah. Ini kan
Masih untung kalian dibikin jemuran ya kan. Kalau kalian kelamaan jadi kerupuk ya kan. Jadi kerupuk digoreng ngembang lah. Saking kelamaan. Kan gak mau. Jadi kita harus benar-benar sadari ya. Tuhan itu cinta loh sama kita. Tuhan sayang sama kita. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Ya kalau pasangan kita sudah bahagia, udah dapat orang lain, mau biarin aja. Berarti jodoh kalian ya udah habis, itu aja. Mau kalian paksain seperti apa? Kita ini yang ngatur Tuhan loh. Semesta punya planning loh, bukan ente-ente pada yang punya planning hidup. Tuhan yang punya planning, tetapi kalian harus percaya di mana Tuhan memberikan kalian hak. Sebuah hak. Hak apa Mami? Hak kepemilikan lah. Yang sudah tersegel. Dimanapun kalau kondisinya kita dipaksakan untuk dipisahkan atau dipaksakan untuk harus diceraikan atau dipaksa untuk menerima semua kondisinya dengan keikhlasan, Tuhan juga tidak bisa membuat suatu keputusan lu kudu stop sampai di sini, nggak bisa coy. Tuhan itu punya planning, Tuhan punya kuasa, Tuhan yang punya kehendak, bukan manusia. Kadang manusia kepintaran, kayak dia yang punya sesuatu yang diatur. Kadang manusia kagak sadar, dia bukan menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia serasa mengatur manusia itu sendiri, kan repot. Tuhan mah geleng-geleng. Aduh, lupa deh, serasa lu yang ngeciptain diri lu sendiri. Gue aja yang nyiptain lu aja kagak resek kayak kalian. Kagak nuntut banyak. Tapi kalian sama gue nuntutnya gila-gilaan. Nah itu, Tuhan ngomong gitu, semesta ngomong begitu. Tapi dikala kalian sudah melepaskan, kalian sudah ikhlas, ya Tuhan cuma bilang, Allah cuma bilang, ya kalian memang berhak mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Itu saja Tuhan berkata. Kau tidak usah takut, di waktu yang tepat dan di waktu yang sudah saya tetapkan. Apa yang menjadi punya kau, apa yang menjadi milik kau, saya akan kembalikan utuh. Tak satu manusia atau makhluk lain pun yang bisa menghalau untuk semua berkah dan berkatku untuk umatku. Itu apa? Mau seperti apa? Tuhan yang mengatur. Tuhan mempunyai kalkulator, bukan manusia. Apa yang kalian pusingin? Apa yang kalian takutin? Kalian itu cuma takut kagak bisa hidup, men. Kalian takut karena kagak sanggup. Sudah ketergantungan. Sudah gak bisa apa-apa. Sebenarnya Tuhan memberikan pelajaran itu untuk kita bisa lebih mandiri. Lebih kuat. Kita juga harus belajar dari beberapa kesalahan yang pernah terjadi. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, kita hanya melakukan sedikit dari ketidaktahuan kita, atau sedikit hanya kelalaian yang harusnya itu bisa diperbaiki bersama, itu tidak jadi masalah, Tuhan bilang. Tapi kalau sesudah kita melakukan semuanya tetapi masih dibikin ribet, berarti ada sesuatu yang memang kalian sudah mempunyai niat yang tidak baik. Contohnya apa Mami Dona? Ya contohnya kalian berbuat salah, terus kalian ingin memperbaiki, saling berkomunikasi, saling mencari solusi. Perlu diingat ya, di mana kalian terpuruk dan jatuh, itulah kalian lihat pasangan kalian tuh setia apa enggak. Itu ujian dari Tuhan. Kalau dilihat pasangan kalian itu ngeroceng aja, ngoceh aja, ngomel aja, udah kelihatan. Hidup memang harus
butuh biaya, hidup memang harus butuh uang. Tetapi di mana keikhlasan, di mana kita ridho, di mana kita menerima, apapun itu bersyukur. Gak bakalan kita gak bisa makan, gak bakalan kita gak bisa punya uang, gak bakalan kita gak bisa apa-apa. Bisa. Itu sudah ditakar sama Allah. Akunting Allah itu sudah ada. Sudah ada notanya buat kalian tuh sudah ada. Purchasing tinggal ngeluarin aja buat kalian. Cuma nggak sembarangan juga admin itu mengeluarkan untuk kalian. Karena dilihat juga data kalian. Namanya kita biasanya mau dapat bonus di kantor itu kayak apa sih? Dilihatnya dari apa? Prestasi kan selama setahun. Prestasi kita baik nggak selama setahun? Nah itu. Mami juga tidak luput dari dosa dan kesalahan. Walaupun dengan suami Mami sudah berusaha menjadi seorang istri yang baik, tapi kalau di mata masih belum merasa baik ya, Mami hanya menyerahkan kepada Allah. Mami sudah meminta maaf, Mami menyerahkan kepada Allah, ya tinggal Allah saja. Planning Allah itu lebih indah daripada yang kita kira, men. Jangan salah kalian. Indah seindah-indahnya, ya. Tapi terkadang kalian itu meribetkan. Contohnya Mami, iya kalian kadang kenapa hidup gua begini begitu bla 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 bla. Sementara Tuhan aja yang seluruh dunia aja ngurusin aja, kalau dibilang pening ya pening juga. Tapi Allah tidak komplain. Satu persatu doa kalian ya diterima sama beliau. Tapi kalian terlalu banyak komplain. Nah itu. Siapa bilang gak sakit hati? Sakit hati lah. Siapa bilang gak benci? Benci lah. Siapa bilang kalian gak nangis? Nangis lah. Siapa bilang kalian gak dendam? Dendam. Siapa bilang kalian tidak menderita? Menderita. Tetapi pada saat kalian bilang seorang muslim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai. Kembalikan kepada semesta. Apapun bentuknya. Dan itu yang akan semesta proses. Sehingga beberapa doa kita itu dijabah. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, saya menerima apapun bentuknya dalam waktu 24 jam. Berkah, barokah. Itu. Kita berdoa jangan selalu ngomong ya Allah semoga ya. Tuhan bilang, Allah bilang ya udah tunggu aja semoga. Semoga mah ya semoga aja. Iya kan? Benar kagak sih? Tapi kalau kita berdoa ya Allah saya menerima. Yakin. Allah bilang oh dia orang yakin coy. Tapi kalau bilang ya semoga, ya ntar dulu lah masih semoga kok pesan dan doanya. Simple coy. Mami itu orangnya logika aja. Ya. Kehidupan itu dibikin santuy. Itu aja. Dimana kalian bisa merasakan hidup itu lebih tenang. Ya, dikala kita depresi, dikala kita stres, dikala kita jatuh, dikala kita terpuruk, memang terasa lebih down. Bukan terasa, emang kita down. Siapa bilang tidak? Tapi kalau bisa ngedownnya itu jangan bertahun-tahun. Lu katanya malaikat kagak capek juga nungguin duduk di pojokan nih. Ilah lama kali nih orang sadarnya, lama kali nih orang bisa paham. Tapi beda pada saat kita jatuh, pada saat kita terpuruk, pada saat kita sedih, pada saat kita bla 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 bla. Tidak memakan waktu yang lama. Malaikat pun juga bergegas dan bekerjanya juga cepat. Laporan yang diberikan kepada Allah juga cepat. Kepada admin,
pada purchasing, iya kan? Bagian pendataan. Allah juga punya manajemen, Mami bilang kan, seperti Mami bilang. Makanya berkali-kali Mami bilang, apakah kalian ini sudah berterima kasih sama semesta? Pergilah keluar setelah sholat subuh. 5:30 pagi, jam 6 pagi, keluarlah di atas, berhadapan langsung dengan langit. Tangan kalian buka, hiruplah udara pagi. Kalian bilang terima kasih ya semesta untuk semua yang engkau berikan. Kalian memang berterima kasih kepada Allah, tapi tidak pernah berpikir untuk berterima kasih kepada siapa? Semesta. Semesta yang memberikan kita apa? Air, udara, tanah, api. Itulah kalian semua. Coba, kalian akan merasakan begitu nikmatnya. Dan satu lagi pesan untuk kalian semua. Pergilah kepada keluarga, terutama kepada papa, mama, ayah, ibu. Minta maaf. Mintalah maaf. Terserah mau minta maaf apa, pokoknya pesannya lu minta maaf deh. Itu aja. Mau telepon, mau message, mau SMS, whatever, minta maaf. Atas semua yang pernah kita lakukan, kita minta maaf saja. Terkadang kita lupa. Justru dengan begitu mungkin dengan doa mereka, doa kalian lebih cepat dijabahnya. Ibaratnya orang itu harusnya lewat jalan tol, ya kan? Tapi ternyata kalau lewat tol kan banyak nih lewat pos-posnya juga. Ya kan? Bayar ini, bayar itu. Nah, ini kagak. Kita punya kartu yang namanya kartu eksekutif. Ya udah, lu lewat aja, kagak perlu bayar ini, bayar retribusi. Itu maksudnya. Paham ya sayang ya? Jadi kita harus bisa menetralisirkan diri kita. Ya. Untuk apa? Untuk bisa tahu. Biar apa? Biar signal Tuhan dan semesta itu kalian rasakan dan kalian mendapatkan apa yang harus kalian lakukan. Itu nanti dengan sendirinya kalian akan mendapatkan. Ya, Tuhan akan memberikan sesuatu pada kalian, ya, entah dengan caranya seperti apa. Jadi di sini kalian harus lebih banyak introspeksi diri, ya. Biar apa? Biar tahu. Kadang kalian kan kepengen maunya kalian ini, ya. Tapi kalian tidak pernah tahu maunya Tuhan dan semesta apa. Kalian harus berkomunikasi. Komunikasilah. Ya, komunikasi. Insya Allah kalian mendapatkan petunjuk tanpa kalian sadari. Nanti tiba-tiba ada saja petunjuk buat kalian. Yaitu bisa saja kalian menjadi tenang, atau kalian bisa menjadi orang yang tabah, kalian bisa menjadi orang yang tegar, atau tiba-tiba kalian mempunyai keputusan yang selama ini kalian tidak berani. Nah, itu ya, harus bisa kuat mengikhlaskan apapun. Oke? Paham sayang ya, sweetheart ya, darling mami semua bebek. Oke? Kita lanjut, jut. Oke, pastikan Tarot bukan Tuhan, darling. Ini sebagai kita acuan, ya. Acuan bukan acuan kehidupan, tetapi ini sebagai masukan, ya. Sebagai signal atau kode alam yang semesta berikan buat kita. Kalau ini suatu kebaikan, jalankanlah. Kalau bukan, menjadi suatu pelajaran yang kalian harus pelajari benar-benar ya. Pastikan berdoa sayang ya.
biar energi kalian ada di sini dan energi orang yang kalian fokuskan, kalian bisa mendapatkan berkahnya untuk bisa menjadi baik. Kalaupun dia bisa menjadi baik, alhamdulillah ya. Kalaupun kalian tidak ingin kembali lagi, doakan yang baik biar dia bisa menjadi manusia yang benar dan pahalanya kita dapat, sayang ya. Oke, kita lanjut. Ini ada energi tarot ya. Ini kartu ya, kartu umum ya, kartu remi ya. Kalau kita bilang ya, kita bulang sampai kita bilang ya, bukan mau main cangkul gitu ya. Ya, bukan momen hantu gitu ya. Di sini ada energi cinta ya, dari malaikat cinta, dan di sini energi universe dari energi mami ya. Oke, di sini kita menginginkan ya, kita ingin apa yang terjadi ya, apa yang terjadi ya, hubungan kalian ya, apa yang terjadi, update-nya. Mami cuma bisa memberikan update ya, dia lagi ngapain ya, pasangan kalian lagi ngapain, bagaimana perasaannya ya, apa yang dia lakukan ya, bagaimana perasaan dia sama karmiknya ya. Pengen tahu kan kalian pasti ya. Makanya di sini kalian siap-siap bawa tisu yang banyak. Buat apa Mami Dona? Buat bersih-bersih. Bercanda Mami Dona. Ya. Ya, kalau bisa kalian ngopi ya, yang ngerokok ngasap, yang ngasap, yang ngopi-ngopi, yang ngeteh-ngeteh sambil nyamil-nyamil boleh ya. Tapi jangan lupa kalau cucian piring banyak ya dicuci dulu. Kalau cucian baju kotornya banyak ya dicuci dulu, nyapu-nyapu dulu ya. Biar apa? Biar nggak terganggu. Ntar kepaus-paus lagi kan. Susah lagi kan. Ntar yang punya anak ngamuk-ngamuk nih mama, ibu. Dari tadi mentelengin handphone, kayak handphonenya mau dimakan aja. Padahal emaknya cuma ngeliatin apa, tangannya Mami Dona aja cuma begini-begini nih. Aduh, sorry Mami bercanda ya. Biar enak coy, ngapain tegang-tegang ya kan. Mami Dona ini apa adanya, cerita ya cerita aja ya kan. Ngapain, Mami Dona bukan seorang puitis, Mami Dona bukan seorang yang bicaranya terlalu diombak-ombak, diepek-epek. Enggak sayang, enggak, apa adanya Mami ya. Mami begini orangnya, Mami koboi aja walaupun kudanya kagak ada. Kudanya diparkir coy, parkir mana, hati kalian lah. Makanya berat ya. Oke sayang, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya? Energi update ya. Mami tidak pernah kalau reading atau kita Mami Dona story itu pakai planning dulu mau ngapain ntar ya. Enggak, langsung pesannya hari itu ya hari itu ya, energinya datang untuk kalian ya, itu yang disampaikan apa adanya ya, biar kalian bisa lega, puas dalam arti bukan kita maruk ya, enggak, puas dalam arti alhamdulillah ya, kita bisa terobati walaupun semua itu rahasia Allah ya. Oke sayang, kita mulai ya. Kita mulai darling sayang ya. Kita coba cocok dulu ya. Dear angel, God give me energy for this card, for divine feminine or divine masculine or another person like karmic ya, another people ya.
orang lain di luar dari maskulin dan feminim hadir, energi masuk dan kita tarik ya, apa yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang ada di hati kalian semua, apa yang ada di hati maskulin, feminim, dan orang ketiga, orang lain, apapun itu, hadirkan di sini. Kasihlah informasi ataupun berita, apapun itu bentuknya. Terima kasih. Thank you. Oke, kita mulai sayang ya. Kita mulai. Oke. Mohon maaf, penonton harap sabar. Kalau tidak sabar, pegangan tembok dulu. Oke. Mami Dona bercanda sayang. Oke. Ya. Kita lihat apa yang ada di sini. Oh, kita minta langsung aja boleh. Kita minta langsung ya. Ini jatuhnya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kocok dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kartu keramat. Buset, keramat coy. Kagak. Ini energinya Mami aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me any klarifikasi, Sun, Moon, Rising, and Venus. Waduh, kenapa susahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Sekali lagi, thank you. Yang terbuka dan yang tertutup ya. Ini nanti kita membacanya nanti ya. Itu adalah klarifikasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Thank you. Thank you God. Taruh sini aja. Pesannya lumayan banyak ini. Kita taruh sini dulu ya. Itu kesimpulannya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Thank you dear love. Thank you. Ini buset. Kalian kalau nonton pasti udah tahu dah ya. Mami padahal di reshuffle ini bukan kagak. Nih ya, kita sampingin dulu ya. Kita terus sini apa sini aja deh. Oke, tadi jatuhnya di sini ya. Kesimpulannya ntar kita masih lanjut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oke.
Di sini kondisi yang terjadi adalah beberapa dari kalian ya, feminin ya. Kalian ya kebanyakan ya berharap untuk suatu tujuan ya, dimana kalian benar-benar sangat bersabar karena beberapa dari kalian ya kondisi ya feminim ya kesulitan dalam keuangan ya, beberapa ya kecewa ya, kalian sangat amat berharap ya, King ya, berharap bahwa apa yang kalian inginkan itu untuk suatu kemakmuran atau suatu kestabilan hidup kalian bisa dapatkan ya dengan maskulin ya di sini ya. Namun di sini kalian merasakan bahwa keajaiban atau sesuatu ya, keberkahan itu kalian hanya bisa bersabar dengan cinta yang kalian punya ya, dimana di sini kalian benar-benar merasakan begitu kecewa ya, kecewa dengan pilihan ya, kecewa dengan pilihan bahwa kondisi yang kalian pilih ini sebenarnya kalian tidak mau, tapi mau tidak mau kalian harus mau, itu loh ini ya. Namun kalian di sini sangat berharap ya, berharap dan bersabar karena kalian benar-benar cinta ya, masih ada rasa cinta terhadap maskulin kalian walaupun kondisinya tidak baik. Kalian benar-benar kondisi tidak baik, dan di sini kalian tahu ya, kalian tahu harapan yang kalian inginkan tentang suatu cinta itu pupus. Karena apa? Maskulin kalian lebih memilih orang lain ya, lebih memilih orang lain ya untuk cinta yang lain, di mana kesabaran kalian itu diuji dengan apa? Materi, keseimbangan hidup kalian diuji. Amat sangat diuji sayang ya di sini ya. Dan di sini Mami tidak membuang ini ya, karena kita mereshuffle-nya nanti sampai 3 kali. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Wow. Oke. Di sini kondisi dari maskulin ya. Kondisi dari maskulin sangat merindukan ya, sangat merindukan kalian, namun dia kecewa. Kecewa kenapa? Ya, kecewa kenapa? Karena hubungan yang terjadi itu ada hubungan cinta triparti. Dan kecewa, bingung harus melakukan apa. Ya. Dia mencintai kamu, tetapi dia harus tetap berada di posisi yang tidak baik, yaitu posisi kondisi bersama tripartinya ya. Dan di sini ya, selama kalian berkoneksi ya, berkoneksi di sini ya, semua keberkahan, kebahagiaan ya hancur karena tidak bisa didapatkan lagi oleh maskulin kalian. Hanya ada kekecewaan ya di sini. Walaupun dia menahan rasa rindu yang betul-betul mendalam karena tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mau berbuat apa-apa? Ya. Karena beberapa dari hubungan kalian
ya, hubungan kalian terlalu banyak ikut campur, ya, ikut campur keluarga. Dan di sini sebagian maskulin, ya, rata-rata masih dede-dede, ya, maskulin masih dede-dede. Dan di sini, ya, maskulin hanya memilih tujuannya adalah dia sangat mencintai kalian, tetapi pilihan yang dia pilih adalah orang lain. Dia tidak sanggup melepaskan koneksi yang seharusnya itu bukan koneksi yang sebenarnya. Karena apa? Tujuan yang dia lakukan, ya, tujuan yang dia lakukan oleh pasangan kalian hanya harapan untuk apa? Yaitu apa? Kebahagiaan dengan orang lain, yaitu dengan tripartinya untuk sebuah materi, bisa untuk suatu kenyamanan, ya. Tapi tidak bisa dia dapatkan. Karena apa? Kondisi dia sekarang juga lagi susah, lagi sulit. Dia berharap bisa mendapatkan keuangan yang baik. Tetapi di sini pilihannya adalah kesulitan untuk mendapatkan yang namanya materi. Ya, di sini ya. Kita tidak mengambilnya karena jatuhnya 1, ya. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wow. Oke. Maskulin begitu mencintai kalian, ya, merindukan kalian. Kalian adalah benar-benar ditakdirkan, ya, dimana kalian kalau saja maskulin kalian tujuannya dan memilih cinta itu mencintai kalian, ya, akan mendapatkan kebahagiaan. Namun di sini, ya, maskulin sebagian terlalu banyak mendengarkan orang lain, ya, mendengarkan orang yang terlalu memberikan dia harapan kebahagiaan, ya. Ternyata ini bisa orang yang lebih tua, ya, yang memberikan suatu janji atau sesuatu keinginan, ya, pokoknya janji-janji lah. Orangnya lebih tua daripada maskulin, ya. Orangnya lebih tua daripada maskulin, janji untuk sebuah kemakmuran, kebahagiaan dan kesenangan, ya. Namun di sini tidak ada yang dia dapatkan. Bahkan dia dikhianati lagi oleh cinta yang lain. Karmiknya mendapatkan kebahagiaan. Dia berharap mendapatkan kebahagiaan dari orang lain atau kebahagiaan dari orang ketiganya, ternyata hanya di bibir saja. Karmik orang ketiganya mendapatkan cinta, kebahagiaan dengan orang lain lagi. Ini. Wow. Kasihan kali Anda. Dan di sini
Dan di sini gambarnya terbalik ya. Kebahagiaan yang dirasa oleh pasangan kalian ya, dengan bertujuan untuk suatu kebahagiaan dengan cinta orang ketiganya, ternyata orang ketiganya mencintai orang lain. Ada orang lain. Nih. Bisa dilihat ya. Nih. Ada orang lain sayang. Nih. Yang lebih menjanjikan tentang keuangan. Lebih menjanjikan keuangan. Lebih menjanjikan cinta daripada cinta maskulin yang tidak ada harapannya. Walaupun di sini bisa juga karmik berdering dengan beberapa orang. Pertama dengan orang di masa lalunya dia sebelum maskulinnya, sebelum maskulinnya juga ada ya, sebelum maskulin ya. Dan pada saat bersama maskulin ya, ini ya. Ini maskulin ya. Dengan maskulin, sebelum dengan maskulin ada ya, setelah sama maskulin pun ini. Karmik menjalin banyak cinta. Wes. Siap. Siap. Kita ambil sayangnya. Aduh. Dan di sini kita lihat wah. Di sini Divine Feminine memilih cinta dan keuangan ya, dan percaya bahwa triparti yang hanya dilakukan hanya untuk keuangan, hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dengan orang lain, berbagi cinta, memilih cinta yang lain. Feminim tidak kaget dan feminim tidak terlalu shock, walaupun dia tahu ya, dia tahu ya, dia tidak yakin ya, dia tidak yakin karena apa? Kebahagiaan dan kesabaran feminim itu hanya pada feminim ya, nih. Cinta yang dirasakan oleh maskulin dengan tripartinya itu tidak membawa kebahagiaan, coy. Dia berharap mendapatkan kebahagiaan dari karmiknya, dari orang ketiganya, dari perselingkuhannya. Namun yang dia rasakan hanyalah pilihan yang salah. Pilihan yang dia rasakan bisa membuat dia cinta, tetapi apa? Tidak. Triparti yang dia lakukan ini akhirnya berimbas dengan triparti lagi. Nih. Hanya untuk mencapai suatu kemakmuran, kebahagiaan. Namun di sini feminim bilang, kebahagiaan yang kamu bagi dengan orang lain, dengan cinta triparti kamu hanya untuk kebahagiaan diri kamu sendiri, kamu gak bisa dapatkan. Feminim tahu dan sabar. Bahkan di sini feminim tahu ya, karmik bersabar hanya untuk ini, materi, keuangan, kebahagiaan. Jatuh-jatuhnya juga apa? Sabar. Sabaro.
Sabar cuy. Sabar. Kalian hanya bisa bersabar. Karena apa yang kalian inginkan tidak bisa kalian dapatkan. Dan di sini hubungan yang kalian jalani, ya, hubungan yang kalian jalani, divine feminim, ya, kalian berdiri dengan dede-dede yang tidak punya keputusan, ya, tidak punya keputusan, ya, mementingkan dirinya sendiri, hanya berpikir kesenangan bersama orang lain hanya untuk cinta, ya, hanya untuk hasrat, egois untuk dirinya sendiri, dan dianggap bahagia bersama karmik, ternyata kecewa, kuciwa. Kecewa guys, itu yang terjadi. Dan kita lihat, ya, seperti apa, apakah kondisinya seperti yang diharapkan, keadaannya feminim atau maskulin dan karmik, ya. Ini keadaan hubungannya mereka, ya. Yang jelas kalian pasti ditinggalkan kan, gitu ya. Wah. Benar-benar. Di sini divine maskulin berharap mendapatkan cinta dari karmik. Ternyata karmik juga ada orang lain lagi yang lebih muda, malah lebih muda daripada maskulin. Ada cinta lain lagi. You see? Oh my God. Nih. Karmik menjalin cinta kembali dengan orang lain. Sementara maskulin berharap mendapat kebahagiaan dari karmik. Tapi kebahagiaan yang karmik inginkan cinta dengan orang lain. Tidak ada yang didapatin. Karena apa? Karmik memilih orang lain, cinta yang lain daripada maskulin, karena maskulin mengharapkan sesuatu kebahagiaan, ya, dengan pilihannya, namun karmik lebih memilih kebahagiaan dengan orang lain. Cintanya hanya cinta duit dan materi, hanya cinta kebahagiaan yang tidak sebenarnya, masih diangan-angan. Ini pun, ya, yang namanya keajaiban atau kartu keajaibannya pun juga masih berharap. Karmik berharap mendapatkan berkah, mendapatkan kemakmuran rezeki, ya, mendapatkan cinta. Harapan mendapatkan cinta. Cinta apa? Cinta materi. Tetapi dia tidak mendapatkannya di mana? Di maskulin. Dan di sini cinta maskulinnya pun dikhianati dengan cinta yang baru. Ya. Rise also. Ya. Dan di sini
Sampai sekarang karmik pun masih tidak menerima kondisi daripada feminim. Kenapa? Kadang-kadang karmik masih sering stalker ya, masih sering mencari informasi tentang feminim. Kecewa, dendam, benci, bahkan di sini karmik berharap ini feminim ya, berharap mendapatkan semua keuntungan lewat orang lain agar bisa menjatuhkan feminim. Bahkan kadang karmik juga menghasut, membuat cerita-cerita bohong terhadap tujuannya adalah karmik mendapatkan cinta. Seperti feminim. Orai soson. Akhirnya di sini harapan karmik cuma hanya bisa bersabar untuk keuangan, berharap dan bersabar untuk cinta yang dia tidak bisa dapatkan. Tujuannya adalah bisa menjadi seperti feminim. Tetapi tidak bisa, karena apa? Harapan tinggal harapan saja. Tidak ada, ya. Tidak mendapatkan apapun yang diinginkan. Ya. Kasihan kali karmik, kamu ingin menjadi seorang feminim. Bagaimana ceritanya? Ya. Dan di sini benar-benar harapan tinggal harapan. Karena apa? Kebahagiaan yang diinginkan tentang cinta ya kepada karmik, ternyata tidak ada. Karmik lebih mencintai orang lain. Dan ini cinta maskulin terhalang oleh orang lain. Dan di sini cinta harapan maskulin ya. Cinta dan harapan maskulin terhadap cinta feminim, tetapi karmik tidak mau melepaskan. Dan di sini bukan satu karmik saja. Ada orang lain lagi, orang baru lagi yang mencoba mensabotase cintanya feminim untuk merebut maskulin lagi. Namun di sini maskulin tidak bisa. Bahkan ini sepertinya ini orang masa lalu dari maskulin. Orang masa lalu dari maskulin. Bisa mantan. Ya, namun tidak bisa guys. Dengan karmik yang dia jalani sekarang pun, karmik berhubungan dengan orang lain lagi untuk mendapatkan apa? Berkah, mendapatkan kemakmuran, dan maskulin hanya merasakan
itu kepada feminimnya, tidak kepada orang lain. Justru orang lain ini ada mantan yang masuk di kehidupan maskulin kalian, sayang. Wow. Begitu, Dang. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga apa yang bisa kita lihat ya dari kondisi yang terjadi ini seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu bisa bayangin nih. Sekarang karmik atau orang lain di luar dari karmik berharap bisa hadir di kehidupan maskulin lagi. Namun di sini buat feminim, di sini bisa dilihat ya. Ini divine feminim diimpit oleh dua orang ya. Dua orang bisa saja ya. Bisa saja sebagian dari kalian ya berhubungan dengan orang yang lebih tua ya, orang yang lebih tua ya. Yang akan memberikan suatu kabar ya, kabar berita ya tentang hubungan yang sebenarnya antara maskulin kalian. Maskulin kalian ya di sini bersama karmik karena bantuan orang lain. Bahkan sebagian dari maskulin kalian menganggap feminim sudah punya orang lain juga. Gitu loh. Sebenarnya maskulin ini malah menuduh feminim yang bukan-bukan, tetapi dia sendiri melakukan hubungan triparti dan bahkan sudah berkomitmen ya. Sebagian ada yang sudah nikah. Justru hubungan kalian itu di backup dengan keluarga. Di backup oleh keluarga. Keluarga dari siapa? Dari maskulin. Di backup oleh keluarga maskulin, dan di sini walaupun maskulin cinta yang dia rasakan begitu dalam dengan karmiknya, berharap mendapatkan berkah dan rezeki dari cinta. Cinta yang dipaksa mana bisa, coy. Cinta karena kondisi mana bisa, coy. Nih. Justru karmik memaksakan sesuatu agar, bayangin, ini cintanya maskulin di sini, maskulinnya di sini. Maskulinnya bersama feminim. Untuk mendapatkan feminim saja banyak halangan yang harus ditempuh. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak baik terjadi di sini. Ini ya,
keajaiban yang dilakukan ya untuk sebuah cinta. Kenapa? Karena karmik begitu mencintai maskulin dengan cara apapun dia tempuh, yaitu apa? Dengan bantuan orang lain yang lebih tua, ya, lebih tua. Ada yang putih, ada yang orangnya hitam, tinggi, ya. Untuk bagaimana bisa lepas dengan maskulin. Walaupun di sini ada orang masa lalu yang coba mengikuti maskulin, tetapi juga tidak bisa lepas. Namun di sini yang lebih sadis adalah karmik. Orang ketiga ini yang bermain black magic di sini. Orang ketiga inilah yang memisahkan ya, dan memaksakan agar maskulin mencintai dia dan memisahkan feminim dengan maskulin. Ini yang terjadi, guys. Ya. Dan kita lihat apakah benar-benar cinta dari feminim itu benar-benar diuji. Ya, di mana di sini diterpa dengan segala kesulitan yang dibuat oleh karmik. Ini orang di masa lalu ya. Dengan sabar untuk sebuah cinta, sabar untuk suatu keseimbangan hidup tentang sebuah materi, tujuan sebuah cinta yang ingin diraih oleh feminim, walaupun harapannya pupus karena apa? Karmik terlalu membuat kondisi sehingga harapan tentang sebuah kebahagiaan ingin diambil oleh karmik ini. Tapi kebahagiaan yang dirasakan itu tidak seperti itu, sayang. Oke, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan apa yang terjadi kondisi saat ini, maskulin, feminim, dan karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari semua energi masuk ya, dari semua energi tanah, air, api, udara hadir. Semoga ini bisa baik ya, sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang kita buang adalah satu ya. Kita lihat di mana posisi maskulin dan feminim. Oke, di sini
Di sini maskulin berharap ada keajaiban dipersatukan cintanya kepada feminim. Maskulin betul-betul mencintai feminim, tetapi karena satu orang yang berpengaruh, yang menghalangi dan menjadi dinding percintaan untuk bisa ketemu dengan maskulin atau bisa kembali terhadap maskulin. Namun di sini karmik tidak mendapatkan apa-apa, bahkan karmik mencintai orang lain, sabar menunggu waktu yang tepat untuk bisa dia katakan kepada maskulin bahwa karmik telah berhubungan dengan orang lain. Dan di sini cinta yang dirasakan, ya, cinta yang dirasakan, oke, 4 ya, cinta yang dirasakan oleh divine feminine, ya, benar-benar harapan dengan kesabaran bahwa cinta akan datang dengan kebahagiaan itu pasti. Dan di sini harapan karmik dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan itu hanya bisa bersabar, dan bahkan yang dia dapatkan adalah bersama siapa? Bersama orang lain. Nih, bisa dilihat ya, cinta yang dia dapatkan dengan siapa? Dengan orang lain. Karmik berselingkuh kembali dengan orang lain bertujuan mendapatkan kebahagiaan, namun hanya bisa bersabar menanti waktu. Ya, sini maskulin ingin bersama feminim, ya, ini feminim dan ini maskulin. Maskulin harap dia bisa dikembalikan, namun di sini feminim dihalang oleh seseorang, ya, bisa orang lain, ya, bisa orang lain, ataukah dari keluarganya maskulin atau orang lain yang akan mendekati feminim. Ini. Namun cinta maskulin karena dihalangi, ya, dan ini kita feminim selalu sabar untuk cinta, ya, apa itupnya tetap bersabar dan nikah sekali. Tuh, selingkuhin lagi sama nikah. Dan ini pesannya adalah pilihan yang diambil terlalu banyak, ya, hanya karena obsesi, ya, hanya karena obsesi ingin mendapatkan sesuatu, ya, dan black magic juga bermain di sini untuk mendapatkan suatu kemenangan. Tidak ada yang didapatkan, ya, tidak ada didapatkan oleh karmik ataupun maskulin. Kesulitan yang dia dapatkan, ya, kesedihan yang dia dapatkan, dan kebimbangan. Dan di sini maskulin stres, bimbang, bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, yang dia rasakan tidak dia dapatkan. Tujuan hidupnya tidak jelas, ya.
Dia tidak mau kehilangan, ya. Dia kehilangan feminim dan dia tidak mau kehilangan lagi, ya. Dan di sini dia tidak mau, ya. Dia meninggalkan feminim, tetapi dia akan datang. Dia tidak mau kehilangan, ya. Dia tidak mau kehilangan, ya, karena dia takut kalau feminimnya diambil orang. Nih, begitu guys. Feminim mendapatkan cinta yang lain. Karena di sini, ya. Karena di sini, saya lihat ya sayang ya. Karena di sini cinta feminim karena kesabaran, harapan untuk sebuah kemakmuran didapatkan. Tuh. Tuh. Ya. Dan di sini membuat divine maskulin bimbang, bingung, merasa hilang semua yang dia rasakan di dalam hidup. Tujuan hidupnya serasa hilang tanpa arah. Dia tidak mau kehilangan feminim. Walaupun kemarin dia tinggalkan, ya, nih, dia tidak mau kehilangan lagi. Dia akan berjuang bagaimana caranya untuk mendapatkan feminim kembali, ya. Ini, ya. Gimana caranya dia tetap akan mendapatkannya. Dia punya kekuatan. Maskulin sekarang mempunyai kekuatan, ya, untuk mengejar feminim kembali dan dia tidak mau kehilangan. Dia akan mengakhiri, ya, mengakhiri semua kebimbangan dia, keraguan dia. Karena selama ini yang dia cari adalah kebahagiaan hanya ada di feminim dan tujuannya sudah pasti, ya. Namun di sisi lain karmik, karena terlalu banyak main manipulasi, ya, banyak pilihan dan juga bermain black magic chair untuk suatu kemenangan, akhirnya dia menyesal sendiri. Sebagian juga maskulin ada yang bermain magic chair, magicom, ya, pakai pelet juga ada ini untuk mendapatkan, agar bisa mendapatkan aura, aura kecantikan dan aura kegantengan, beserta. Tapi yang dia dapatkan penyesalan. Di sini karmik pun menyesal, ya. Dan maskulin juga menyesal apa yang telah dia perbuat dan imbasnya di sini. Dan di sini pesannya, ya, apa? Perasaan cinta selalu menunjukkan perasaan cinta kalian secara nyata dengan suatu tindakan dan keterbukaan, ya. Karena di sini perasaan cinta kalian tidak pernah mengatakannya dengan nyata. Kalian diam-diam baik, tidak ada keterbukaan. Dan kalian merasakan ini adalah perasaan cinta yang sebenarnya dengan orang lain, dengan karmik-karmik yang lain, dengan pilihan yang lain. Kalian merasakan ada perasaan cinta, ternyata tidak ada. Waktu yang aman untuk bisa jatuh cinta. Bukalah hati kalian dan terimalah sesuatu energi yang sangat besar untuk semua hidupmu, ya. Maskulin menerima cinta yang lain dan merasa jatuh cinta. Ternyata apa? Dia berbuat salah. Ternyata yang dia tinggalkan justru sekarang dia kejar. Memperbaiki hati. Hubungan yang terjadi karena konflik batin butuh ketenangan hidup dan menghilang dari kondisi kebersamaan, ya. Karena maskulin meninggalkan divine feminim hanya untuk mencari sebuah cinta, hanya karena cinta yang lewat, hanya karena merasa dia jatuh cinta, ya. Ternyata tidak dia rasakan. Bahkan konfliknya juga sama, lebih parah lagi. Keuangan dan kerja. Masalah keuangan adalah salah satu faktor di dalam hubungan percintaan kalian sekarang atau untuk masa depan, ya. Dan di sini kita bisa lihat karena keuangan, bahkan di sini juga bisa juga ketergantungan, ya. Nih, maskulin ketergantungan juga. Maskulin bisa juga ketergantungan cinta terhadap feminim, ya.
Makanya di sini tadi, jadi ada beberapa versi sayang ya. Dan di sini saling mengenal, hubungan cinta harus didasari mengetahui diri dan personal serta tujuan hubungan itu sendiri akan dibawa ke arah mana. Jadi di sini hubungan yang terjadi itu faktor materi ya. Sebagian maskulin kalian materialistis. Susah kali mami. Maskulin kalian ya. Dan di sini kalian mungkin tidak saling mengenal ya. Tidak terlalu mengenal ya, hanya mengenal sebentar saja. Akhirnya kalian membuat suatu komitmen ya, dan di sini kita mau lihat kesimpulannya. Tidak banyak sayangnya, please. Oke. Dan di sini tadinya kalian tidak memperjuangkan hubungan. Ternyata kalian sudah mulai merasakan bahwa Queen of Pentacle, feminim kalian yang memberikan berkah, memberikan semua keberkahan, semua spirit ya. Dan kalian tadinya tidak menganggap ya, dan ingin memperjuangkan ya, menganggap tidak menjadi sebuah beban ya. Ini akan kalian jalankan ya. Kalian mencoba untuk healing, walaupun kalian merasakan cinta di masa lalu itu begitu membuat suatu pelajaran kehidupan buat kalian ya, walaupun on the reverse, peran batin di sini kalian ya. Dan di sini kalian benar-benar ingin mengembalikan apa yang sudah hilang di masa lalu. Ini kayaknya divine maskulin jatuh cinta lagi nih sama divine feminim ya. Ingat masa lalu karena apa? Perang batin coy. Tidak ingin perang batin lagi. Dan benar-benar healing, tapi healingnya masih separuh-separuh. Tidak full. Dan di sini pesannya adalah, when I learn on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Jadi pakailah mata hati kalian ya, dimana kalian ingin melihat sesuatu, kehidupan itu bisa berubah dimana kalian memakai mata hati kalian. In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right mirror thinking and the energy of love ya. Jadi dimana kalian memakai intuisi kalian ya, mata hati kalian pakai, dimana kalian bisa bekerja sama dengan Tuhan ya, dimana kalian merasakan momen-momen itu dikembalikan sama Tuhan, sehingga energi cinta itu akan kalian rasakan. Jadi di sini Tuhan akan mengembalikan apa yang kalian buang, apa yang kalian anggap itu sia-sia dan tidak bermakna, itu yang akan kalian rasakan. My vibes speak louder than my word. I'm the dream of my dream ya. Ketika kalian merasakan ya energi itu kembali ya, dan kalian tidak bisa berbicara, kalian harus bisa berbicara jujur. Kalau kalian tidak menjujurkan apa yang telah terjadi dengan diri kalian, jangan harap kalian mendapatkan mimpi untuk sebuah kebahagiaan di mana kalian, mata hati kalian tidak akan pernah dibuka oleh semesta, dan tidak akan ada datang cinta yang bisa memberi kekuatan pada kehidupan kalian, di mana kalian kalau masih saja berbohong. Semesta bilang begitu. Dan pesannya adalah selalu terbuka, hubungan dengan pasangan kalian sangat erat sekali sehingga ada keseimbangan hidup satu sama lain. Hidup satu sama lain ya, berbohong. Karena sering berbohong, maka di sini semesta harus terbuka. Ya, kalau kalian masih saja berbohong, mohon maaf, semesta tidak akan memberikan apa yang dikatakan semesta, yaitu sebuah kebahagiaan cinta. Dan di sini I do whatever it takes to get closer to consciousness ya. Hilangkanlah energi gelap itu. Bagaimana caranya? Kamu harus keluar dari magic chair. Keluar. Kalau kalian ingin mendapatkan yang namanya spirit
I'm a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. Ini kan tadi, to get closer to consciousness. Semesta tidak mau tahu bagaimana caranya kamu bisa keluar dari energi kegelapan, di mana kamu harus memakai mata. Sama loh sayang, bisa lihat nggak kalian? Di mana kalian memakai mata hati kalian. Ya, maka spirit, ya, kalian akan dikembalikan, spirit human, kalian akan merasa sebagai manusia kembali, terlahir kembali, di mana kalian belajar dari semua pengalaman yang terjadi, maka cinta itu akan dikembalikan, ya. Dan di mana kalian sudah merasakan semua, maka universe akan bergerak cepat, ya. Dan kalian akan merasakan apa yang kalian rasakan, di mana kalian berbuat jahat, semesta mengembalikan sama jahat, kalian berbuat baik, semesta mengembalikan baik, dan sama triggernya nih. Ya, kalian lihat sama ya. Nah, inilah yang terjadi sayang. Oke? Paham ya? Semoga apa yang kalian dapatkan bisa menjadi sebuah kebaikan, ya. Insya Allah, ya, Tuhan memberikan semua barokahnya dan dijabah apa yang menjadi suatu kebaikan. Oke, sekian dulu reading Mami Dona. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa resonate atau bisa menjadi masukan untuk kalian, energi update ya, untuk maskulin, feminim, dan karmik ataupun orang ketiga, whatever ya, orang yang berhubungan langsung ya, yang terhubung dengan pasangan kalian sekarang. Intinya seperti itu ya. Ini energi yang hari ini pesan dari semesta untuk kalian. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona. Semoga kalian tetap jadi diri sendiri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.